Ya, pemirsa, bagaimana generasi Z menghadapi tantangan sulitnya mendapatkan pekerjaan formal? Kami akan membahasnya bersama dengan psikolog Novita Tandri. Selamat siang, Mbak Novita. Apa kabar? Selamat siang, Mbak Naila. Kabar baik, apa kabar juga? Ya, Mbak Novita, saya sempat membaca, ini mengutip dari penelitian pada tahun 2022 dari Job Things yang mengatakan bahwa Gen Z ini lebih cenderung tidak menerima pekerjaan yang tidak mereka senangi gitu dan lebih memilih untuk menganggur. Nah, apakah hal ini yang membuat mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan karakteristik Gen Z begitu, Mbak Novita? Sebenarnya tidak tepat sepenuhnya ya Mbak Naila ya bahwa generasi Z ini memilih-milih pekerjaan. Tetapi memang kita melihat bahwa dalam memilih pekerjaan ini banyak yang berhasil kalau punya quote and quote ordal. Jadi artinya ada referensi gitu dari orang yang dikenal, yang sudah bekerja sebelumnya. Dengan memanfaatkan sebenarnya orang yang sudah dikenal dengan karakteristik, dengan apa kemampuan atau pengalaman kerja yang dipunyai oleh Gen Z sebenarnya itu tidak menjadi masalah. Dan kalau dikatakan bahwa mereka tidak bersedia untuk bekerja lembur juga tidak tepat gitu ya. Kalau kita perhatikan dan di survei yang diadakan dari BPS ini juga sendiri bahwa mereka bersedia kok dan tidak berkeberatan untuk bekerja lembur. Hanya 11% yang mengatakan tidak. Lalu faktor mereka memilih pekerjaan ini juga yang kedua, tidak juga memilih, tetapi bagaimana itu ada work of balance ada di sana. Dan itu juga jumlahnya juga sangat kecil sekali. Saya melihat kenapa jumlahnya yang paling besar sebenarnya kalau kita lihat di generasi Z ini yang tertinggi untuk tidak mendapatkan pekerjaan adalah lulusan SMP, sekolah menengah pertama. Ini kurang lebih jumlahnya cukup besar 15,2% dibandingkan dengan perguruan tinggi yang hanya 12,1%. Jadi kita bicara ada 79,6 juta orang ya yang dari total angkatan 143 juta ini yang tidak mendapatkan pekerjaan. Dan juga adanya pergeseran Mbak Naila dari sektor padat karya, kita sebut tenaga manusia yang Hmm, dibutuhkan dan padat modal atau dengan teknologi tinggi. Jadi ya. dengan tingkat pendidikan yang rendah, yang biasanya masuk ke padat karya ini bergeser. Dan kalau kita lihat jumlahnya itu menurun Mm-mm. sekali, yang tadinya 2,92 triliun dan di tahun 2022 padat modal tuh naik 3,89 triliun. Jadi memang tidak berimbang Mm, lulusan yang pendidikan menengah pertama yang jumlahnya paling besar dan yang ya. dibutuhkan di dalam sektor padat modal ini bukan padat karya lagi, Mbak. Hmm, baik. Tapi Mbak Novita melihat Gen Z ini kan punya cara tersendiri ya dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan katakanlah karakteristik mereka itu juga disampaikan tadi oleh pakar ketenagakerjaan. Nah, sebetulnya hal ini itu bagaimana Mbak disikapinya untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan? Mengkhawatirkankah atau sebenarnya tidak? Atau biasa saja begitu? Sebenarnya mereka sudah sangat kreatif kok Mbak. Kalau kita lihat juga bicara tentang wirausaha di Indonesia untuk yang mendapatkan keuntungan di bawah 1 juta, jumlahnya kan tinggi sekali gitu. Tetapi memang yang kita butuhkan bagaimana supaya bisa masuk di sektor yang menengah dengan pendapatan atau keuntungan di atas daripada 1 juta ini. Tapi jumlah wirausaha di Indonesia naik cukup signifikan. Nah, sekarang tantangannya kita bicara generasi Z, kita bicara generasi yang disebut dengan generasi sandwich. Yang kita bisa Hmm, lihat di sini kalau dari riset juga bahwa sepertiga daripada gaji yang diterima oleh generasi sandwich ini untuk membantu orang tua. Selain orang tua, kalau mereka menikah, mereka punya keluarga dan mereka punya anak-anak yang harus dihidupi. Jadi tantangan generasi sandwich ini adalah pendapatan yang didapatkan harus dibagikan kepada orang tua. Nah ini tantangan dan akhirnya mereka perlu untuk kerja sambilan menambah. Tapi saya juga melihat bahwa dengan kreativitas yang tinggi, sambilannya itu bisa dilakukan juga dari rumah. Dari rumah dalam arti mereka bisa bekerja dari rumah tetapi sekaligus bisa menjadi entrepreneur muda, entrepreneur atau wirausaha untuk meningkatkan pendapatan atau penghasilan dari keluarga. Nah, kedua-duanya baik. sekarang juga bekerja.
Nah, untuk mencari pekerjaan yang pas, yang tepat ini yang memang menjadi tantangan karena kalau saya lihat juga mereka tidak memilih-milih pekerjaan tetapi memang mengharapkan gaji yang lebih tinggi. Jadi kalau lihat Hmm, pindah kerja itu ada yang sampai dalam 1 tahun bisa pindah ya. sampai 3-4 kali karena memang tuntutan mereka adalah generasi sandwich ini gaji yang Iya. bisa ditawarkan lebih tinggi mereka akan pindah. Nah kesulitan ini yang memang perlu mendapatkan perhatian daripada pemerintah bukan Ya. hanya meningkatkan tingkat pendidikan jenjang pendidikan Hmm, tetapi juga skills atau oke. keterampilan bagi anak-anak generasi Z atau sandwich ini. Iya, baik. Jadi ini tentunya menjadi perhatian bersama ya Mbak Novita Tandri untuk disesuaikan juga dengan karakter Gen Z dalam mendapatkan pekerjaan. Karena itu tadi ya ada makna pergeseran ya, pergeseran makna dalam pekerjaan untuk di era saat ini. Terima kasih psikolog anak dan remaja Novita Tandri sudah bergabung di kesempatan Metro Siang kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.